Ya, kalau untuk dosis boral ini sekitar setengah tutup ya, sekitar 10-15 cc per tangki. Itu sudah bersih ya nampaknya. Tapi ada kekurangannya dari boral ini, sedulur sekalian ya. Simak terus sampai selesai supaya tidak gagal paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kerinci tani sekalian ya. Sore ini kita akan menjelaskan tentang boral, yaitu herbisida purna tumbuh ya. Itu ada kelebihannya, tentu ada kekurangannya ya. Untuk membersihkan gulma tanpa melakukan penyiangan ya. Untuk dosis dan kelebihan dan kekurangannya akan segera kita bahas ya. Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan sungkan untuk menekan subscribe supaya kami bisa membantu Anda mencarikan solusi ya untuk masalah pertanian. Ya, sebenarnya banyak yang ingin kita ulas ya sahabat sekalian. Tadi pagi kita melakukan penyemprotan dengan N, kita naikkan K, dan banyak hal yang perlu kita jelaskan. Mungkin di lain kesempatan ya sahabat sekalian, mengingat durasi ya, ini ingin menjelaskan terlebih dahulu boral ini ya. Ini adalah boral, herbisida boral dari FMC ya produknya. Nih, ini sebenarnya speknya untuk kol kubis ya. Nah, ini kita coba untuk bunga kol atau kembang kol ya. Kalau untuk kentang dia bukan ini ya, ini unicorn. Dan untuk wortel, kalau dulu pakainya untuk wortel semakor, dan sekarang kalau sekarang semakor, kalau dulu untuk wortel itu sensor ya, sensor. Kalau untuk bawang merah itu golok ya, ziram juga bisa. Dan untuk kubis-kubisan tokol ini pakai boral ya. Kalau di sini ya sahabat sekalian, di Kerinci Tani ya, di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ya sahabat sekalian. Kalau di tempat kawan masing-masing ya mungkin ya lain ya, mungkin ada produk baru dari kawan-kawan, sudah nggak tahu. Cuman yang di sini yang sudah trending, yang sudah terkenal ini boral ya. Ini speknya sebenarnya untuk kol. Ini dari saya melakukan percobaan dari Kerinci Tani untuk bunga kol, karena spek bunga kol ini lebih ringkih, lebih rentan daripada kol. Kol itu lebih tangguh. Jadi ya ini produk uji coba ya. Kalau gagal ya sudah, kalau ada manfaatnya ya semoga teman-teman bisa mengambil atau meniru manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat ya. Ini untuk dosisnya kemarin kita pakai setengah tutup ya, atau sekitar 10-15 cc. Itu pun sudah membakar kalau terlalu lama kita menyemprotnya ya. Ini kayak gini, ini kena ini. Nah, ini tadinya gosong ini lur. Nah, ini tapi nanti bisa pulih ini ya. Daun ini kan nanti tua dan ganti daun baru. Nah, ini jadi untuk manfaatnya ya ini, kita tidak melakukan penyiangan. Dan untuk masalahnya atau kekurangannya ini, daunnya bisa gosong kalau tidak sesuai dosis ya.
Ya kalau untuk umurnya pemakaian boral ini sekitar 3 minggu ya, atau tanaman kita 3 minggu HST atau 2 minggu HST itu pokoknya sudah mulai ngelilir atau sudah mulai menunjukkan hidup ya. Terus rumputnya sudah mulai kecil-kecil, sudah mulai tumbuh ya. Jadi itu yang tepat, saat yang tepat untuk melakukan penyemprotan boral ya. Kalau ini penyemprotannya pakai mesin ya, alat spray mesin. Biasanya kan kita pakai apa ya, dulu ya kita upload ya, pakai kita pilih-pilih gitu ya, pakai spray manual ya. Nah kalau ini kita langsung spray dengan mesin, langsung semua kena, daunnya kena semua, dari akar sampai batang semua kena. Itu dosisnya jangan lebih dari separuh ya. Kalau kita naikkan dosisnya, kalau kita turunkan dosisnya, nanti rumputnya tidak mati. Kalau kita naikkan beresiko untuk tanamannya ya. Ini pun untuk rumput yang sudah agak tinggi nih ya, ini tidak mati ya sahabat sekalian. Jadi perlu diingat, jangan terlalu tinggi kalau melakukan penyemprotan dengan boral dengan mesin ini ya, dengan pokoknya disemprot semua. Terus kelemahannya lagi, tanaman ini akan stagnan dia untuk 3-5 hari ya. Dia tidak menunjukkan apa ya, pertumbuhan atau tidak segar atau kantrak atau stagnan lah ya. Stagnan dia kelihatannya gimana ya, tidak tumbuh gitu lah ya, tidak segar. Nah itu dianjurkan untuk melakukan pemupukan sahabat sekalian. Langsung dipupuk dengan urea atau apa itu setelah 2-3 hari itu dilakukan pemupukan. Tujuannya apa? Agar tanaman ini cepat recovery atau cepat melakukan perbaikan atau cepat sehat kembali lah ya, tidak stagnan lagi. Nah, ini sudah sekitar semingguan lebih kita melakukan ini ya, itu kayak gini ya hasilnya ya sahabat sekalian. Ini kalau yang agak tinggi rumputnya tidak mati ya sahabat sekalian ya. Bagaimana penilaian teman-teman sekalian, ada manfaatnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Dan tadi pagi kita sudah melakukan penyemprotan dengan nutrisi ya, ini dengan Saka, dengan ya nanti bisa kita upload di kesempatan lain kali ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas subscribe-nya. Semoga kami bisa membantu Anda, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.